Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Lembakum dimanapun berada, tema tausiah kita kali ini adalah tentang sejarah puasa Ramadan. Sejarah puasa Ramadan. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa puasa di bulan Ramadan merupakan salah satu rukun Islam yang wajib kita jalankan, yang itu kita laksanakan secara rutin setiap tahun, dan itu menjadi amalan utama di dalam ajaran Islam. Namun masih sangat jarang orang yang mengetahui tentang sejarah puasa Ramadan ini, tentang sejarah pertama kali disyariatkannya ibadah puasa di bulan Ramadan bagi umat Islam. Jika kita telusuri sejarahnya, puasa Ramadan ini pertama kali dijalankan oleh kaum muslimin, oleh Rasulullah dan para sahabat mulai tahun kedua hijrah. Mulai tahun kedua hijrah. Perintahnya yaitu ayat Al-Quran yang sangat dikenal oleh kita, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu adalah surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini turun pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu kan bulan sebelum bulan Ramadan. Jadi setelah turunnya perintah itu di bulan Sya'ban, kemudian bulan berikutnya itu bulan Ramadan, mulailah dilaksanakan puasa di tahun itu, yaitu tahun kedua hijrah. Tahun kedua hijrah itu artinya Rasulullah dan para sahabat itu sudah berhijrah ya ke kota Madinah. Karena Rasulullah itu kan sebelumnya berdakwah di kota Mekah selama kurang lebih 13 tahun. Jadi Rasulullah itu berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun, kemudian di kota Madinah selama 10 tahun sampai wafatnya. Nah, puasa Ramadan itu baru ada setelah hijrah di tahun kedua, ya tahun kedua setelah hijrah. Artinya ketika Rasulullah 13 tahun di kota Mekah itu belum ada puasa Ramadan gitu. Jadi ketika Rasulullah 13 tahun di kota Mekah itu belum ada puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan baru ada tahun kedua hijrah, artinya setelah hijrah itu di tahun keduanya setelah hijrah Rasulullah dan para sahabat melaksanakan puasa di bulan Ramadan, karena perintahnya ayat yang tadi itu yang kita bacakan itu baru turun di tahun kedua hijrah di bulan Sya'ban. Pertanyaannya adalah apakah sebelum puasa Ramadan itu disyariatkan dalam Islam? Memang sama sekali tidak ada puasa dalam Islam? Ternyata jawabannya ada. Jadi sebelum disyariatkannya puasa Ramadan itu, Rasulullah dan para sahabat juga sudah melaksanakan puasa. Tapi bukan puasa di bulan Ramadan, yaitu dikenal dalam sejarah dengan dua jenis puasa. Yang pertama yaitu puasa yang dikenal dengan istilah Ayyamul Bid. Ya. Puasa Ayyamul Bid ini adalah puasa selama 3 hari di pertengahan bulan. Di pertengahan bulan-bulan Hijriyah ya. Misalnya bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya begitu. Nah, itu di setiap pertengahan bulannya itu tanggal 13, 14, 15 itu Rasulullah dan para sahabat melaksanakan puasa. Itu yang dikenal dengan puasa Ayyamul Bid ya. Puasa ini dalam sejarahnya yang pertama kali melaksanakannya itu adalah Nabi Adam alaihissalam ya. Nabi Adam alaihissalam adalah orang yang pertama kali melaksanakan puasa Ayyamul Bid itu, puasa pertengahan bulan ya. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ya, bahwa Nabi Adam lah yang pertama kali melaksanakannya. Nah, Rasulullah pun melaksanakan puasa itu begitu. Puasa Ayyamul Bid 3 hari tiap bulan, dan itu terjadi sebelum adanya
syariat puasa Ramadan begitu. Jadi puasa Ramadan belum ada, tapi Rasulullah dan para sahabat sudah melaksanakan puasa 3 hari ini, yang sekarang itu hukumnya menjadi puasa sunnah. Nah, kemudian puasa berikutnya yang sudah dilaksanakan adalah puasa Asyura. Puasa Asyura itu adalah puasa yang dilaksanakan pada hari ke-10 di bulan Muharram. Jadi kalau kita masuk bulan Muharram kan ada yang namanya hari Asyura ya. Hari Asyura itu adalah hari ke-10. Nah, itu Rasulullah berpuasa pada tanggal 10 di bulan Muharram itu. Puasa Asyura namanya. Yang itu jika kita laksanakan hari ini itu menjadi amalan sunnah ya, puasa sunnah. Nah, dulu itu kan sejarahnya ketika Rasulullah pertama kali datang ke kota Madinah, kemudian di kota Madinah pada saat itu selain kaum muslimin kan ada orang-orang Yahudi ya. Orang-orang Yahudi itu melaksanakan puasa di tanggal 10 Muharram itu, di hari Asyura itu. Ternyata sejarahnya adalah karena di tanggal 10 Muharram itu orang Yahudi melaksanakan puasa karena itu hari yang diagungkan oleh mereka terkait dengan sejarah Nabi Musa dulu. Nabi Musa dulu dengan kaumnya dikejar-kejar oleh Fir'aun dan itu diselamatkan oleh Allah pada tanggal 10 Muharram itu. Sehingga kemudian sebagai bentuk pengagungan kaum Yahudi pada saat itu mereka biasa melaksanakan puasa hari Asyura itu tanggal 10, yang kemudian Rasulullah mengatakan bahwa aku lebih berhak daripada kalian kepada Nabi Musa gitu, sehingga Rasulullah melaksanakan puasa juga dengan para sahabat di setiap tanggal 10 Muharram itu, hari Asyura itu gitu. Nah, dalam sejarahnya dua jenis puasa ini itu sudah lebih dulu ada daripada puasa Ramadan begitu. Jadi puasa Ramadannya belum dilaksanakan, kemudian puasa yang dua ini sudah ada begitu ya. Nah, setelah puasa Ramadan itu dilaksanakan oleh kaum muslimin mulai tahun kedua Hijrah ya, maka kemudian puasa-puasa tadi itu ya seperti puasa Asyura yang asalnya itu diwajibkan tuh. Asyura itu oleh Rasulullah dan para sahabat itu hukumnya wajib dilaksanakan sebelum adanya puasa Ramadan. Namun setelah adanya puasa Ramadan, kemudian puasa Asyura itu menjadi puasa yang hukumnya sunnah saja gitu. Nah, pada tahun kedua Hijrah itu Rasulullah dan para sahabat melaksanakan puasa Ramadan untuk pertama kali, dan uniknya adalah itu bertepatan dengan peristiwa Perang Badar. Jadi kan ada yang namanya Perang Badar. Perang Badar ini terjadi tahun kedua Hijrah dan itu bulan Ramadan. Jadi artinya para sahabat ketika pertama kali puasa Ramadan itu bersamaan dengan waktu perang itu, Perang Badar gitu ya dalam sejarahnya. Karena ayatnya turun, ayat perintah puasa turun di bulan Sya'ban, kemudian bulan berikutnya itu bulan Ramadan, puasa itu pertama kali dilaksanakan. Nah, kemudian ada beberapa hal yang juga merupakan sejarah unik ya dari puasa Ramadan ini. Di antaranya adalah bahwa ketika tahun pertama dilaksanakan puasa Ramadan itu terdapat perbedaan dengan yang sekarang. Jadi kalau yang tahun pertama itu masih ada pilihan untuk melaksanakan puasa ataukah cukup membayar fidyah. Jadi waktu itu orang itu boleh memilih apakah dia sanggup melaksanakan puasa Ramadan. Kalau dia tidak sanggup, dia boleh mengganti dengan fidyah meskipun orang itu sehat. Meskipun orang itu tidak dalam perjalanan, meskipun orang itu sehat fisiknya, kuat fisiknya, tidak dalam perjalanan, tapi dia boleh untuk tidak melaksanakan puasa Ramadan, boleh mengganti dengan fidyah. Sebagaimana itu kita temukan dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Jadi waktu itu meskipun orangnya sehat, itu dia boleh nggak puasa. Dan dia boleh menggantinya dengan fidyah. Fidyah itu memberi makan orang miskin begitu ya, memberi makan fakir miskin itu bentuk fidyah. Nah, waktu itu di tahun pertama itu boleh milih gitu, jadi belum diwajibkan secara mutlak nih puasa Ramadannya.
Ya, makanya dalam surat Al-Baqarah ayat 184 itu dijelaskan seperti itu. Nah, tentang kebolehan memilih fidyah itu. Nah, namun pada tahun-tahun berikutnya hal itu hal itu tidak ada lagi dengan adanya kewajiban mutlak untuk puasa Ramadan. Jadi tidak ada lagi pilihan untuk fidyah, ya. Sehingga orang yang sehat, dia tidak bepergian, dia wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan itu, sebagaimana perintahnya itu dipertegas dengan surat Al-Baqarah ayat 185. Jadi kalau orangnya sehat, tidak bepergian, kuat secara fisik, dia wajib puasa Ramadan, sudah tidak boleh memilih fidyah lagi, begitu. Adapun nanti para ulama dalam perkembangan selanjutnya menempatkan fidyah itu sebagai salah satu metode penggantian selain kodok Ramadan, ya, selain kodok puasa Ramadan itu dalam perkembangan selanjutnya. Nah, artinya memang ada tahapan-tahapan begitu, ya, tahapan-tahapan ketika puasa Ramadan dilaksanakan tidak sepenuhnya seperti yang kita pahami sekarang gitu, ya. Ada tahapan-tahapan ya, karena memang Islam itu kan seringkali menetapkan satu aturan hukum itu secara bertahap, secara gradual, tidak sekaligus begitu. Nah, kemudian hal unik lainnya adalah ketika tahun pertama dilaksanakannya puasa Ramadan itu hubungan suami istri itu dilarang secara mutlak gitu, bukan hanya di siang hari, termasuk di malam hari sekalipun gitu. Hubungan suami istri itu dilarang, bukan hanya di siang hari ketika puasa Ramadan, termasuk di malam harinya gitu. Itu dilarang. Seorang suami itu mendekati istrinya, melakukan hubungan suami istri itu dilarang begitu. Sehingga ini memberatkan para sahabat kala itu. Para sahabat sangat berat karena mereka dilarang untuk mendekati istrinya, untuk melakukan hubungan suami istri itu meskipun di siang hari, bukan hanya di siang hari, termasuk di malam hari pun dilarang begitu. Nah, ini tentu saja sangat berat bagi para sahabat sampai akhirnya turunlah surat Al-Baqarah ayat 187. Surat Al-Baqarah ayat 187 yang isinya adalah menghapuskan larangan itu, membolehkan kaum muslimin itu melakukan hubungan suami istri itu di malam hari. Artinya setelah maghrib, setelah selesainya puasa, larangan itu tidak ada lagi. Sama seperti yang lainnya begitu, ya. Makanya larangan itu menjadi hilang, sehingga itu hanya dilarang di saat puasa saja. Ketika sudah maghrib, sudah selesai berpuasa, maka kemudian hubungan suami istri itu dibolehkan begitu, dengan turunnya surat Al-Baqarah ayat 187 itu. Demikian, mudah-mudahan kajian singkat ini bermanfaat bagi kita semua dan memberikan keberkahan bagi kita semua, dan kita senantiasa ada dalam keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.